Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 31 Oktober 2023. Sari berita, pemerintah Provinsi NTT diminta perhatikan anggaran olahraga bagi kaum disabilitas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unplor gelar Misa Syukur Yudisium. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Pekan olahraga menjadi momentum kita untuk menoleh dan peduli disabilitas. Di NTT sendiri, sudah banyak kaum disabilitas yang menorehkan prestasi di bidang olahraga. Namun yang menjadi persoalan ialah kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi pada sisi anggaran. Laporan Foranda Garus. Hal tersebut diungkapkan Ketua NPCI Nusa Tenggara Timur Victor Halengki Haning kepada RRI. Dia menjelaskan organisasi NPC Nusa Tenggara Timur membutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam mendukung penjaringan atlet dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku walaupun dengan keterbatasan anggaran, pengurus NPC NTT tetap melakukan sosialisasi dalam penjaringan atlet-atlet di wilayah tersebut. Dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, memberikan perhatian yang bijak dan adil terhadap perencanaan dan penganggaran untuk olahraga difabel ini. Ini yang kami alami, yang kami juga merasa kendala. Karena kemarin kami mau mengadakan seleksi, tiba-tiba karena stadion itu dipakai, stadion Lokoi, maka kami menunda itu lagi. Dan kami pun berharap, karena sampai sekarang pun kami belum diberikan anggaran dari pemerintah provinsi. Jadi kami masih melakukan swadaya, donatur untuk membantu kami. Sehingga NTT juga mengalami kendala, apalagi yang di kabupaten yang jauh. Victor melanjutkan dirinya menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak mengirimkan para atlet pada ajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional akibat tidak ketersedianya anggaran bagi para atlet beberapa waktu lalu. Padahal pihaknya sudah siap bahkan berkomitmen akan membawa pulang penghargaan bagi Nusa Tenggara Timur. Dia menambahkan hingga saat ini belum ada olahraga non-disabilitas yang meraih prestasi hingga tingkat Asia. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya, mengingat beberapa waktu lalu atlet NPC Nusa Tenggara Timur, Alvin Nomleni, kembali mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga dan mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia yang berlaga di Asia Para Games Hangzhou, China. Terkadang kami masih dipandang sebelah mata dan juga mungkin ada hati yang tulus daripada dermawan atau donatur, baik itu politisi, masyarakat biasa atau pengusaha, mungkin mempunyai perhatian atau hati untuk membantu organisasi ini dalam membina pengembangan olahraga difabel di daerah provinsi. Keadilan dan fakta membuktikan bahwa apa yang dicapai oleh kaum difabel prestasinya melampaui batas yang ada pada keterbatasan yang dimiliki oleh kaum difabel. Dia berharap dengan pencapaian yang sudah ditorehkan oleh kaum difabel di Nusa Tenggara Timur mampu menggerakkan hati Pemprov NTT agar lebih memperhatikan dan memberi keadilan bagi kaum disabilitas. RRI ND Foranda Garus melaporkan. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Flores bersama dosen dan karyawan melaksanakan Misa Syukur Yudisium FKIP semester genap tahun akademi 2022-2023. Laporan Rovinus Vula. Misa Syukur Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores berlangsung di Kapela Biara Bruder Santo Conradus Ende dipimpin Pater John Bala SVD pada Minggu 29 Oktober 2023. Misa Syukur persiapan 118 mahasiswa yang akan menjalankan Yudisium pada awal November 2023. Ketua Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Sofia Saod dalam sambutan mengatakan kegiatan Misa Syukur mengawali kegiatan Yudisium merupakan yang pertama dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores, sementara pengalaman tahun sebelumnya kegiatan Misa Syukur panitia hanya menyiapkan wujud doa dari
para peserta yudisium ke gereja-gereja terdekat. Kemudian bagi mahasiswa yang beragama lain biasanya dilakukan di tempat ibadat masing-masing. Dr. Sofia menjelaskan misa syukur merupakan suatu momen yang sangat berharga, membuat program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merasa bangga dan bersyukur sehingga dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, mungkin saja adik-adik peserta yudisium jika kembali ke kampung halaman FK Universitas Flores, mari ajaklah adik-adik Anda, saudara-saudara Anda yang mungkin akan menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Mari masuk di FK Universitas Flores. Saya yakin dan percaya jika satu Anda mengajak satu adik Anda atau keluarga Anda, pasti FK akan berjaya selamanya. Dr. Sofia mengatakan dengan merayakan misa syukur, para calon yudisium tentu merasa suatu kehormatan khusus dan berharap kepada mahasiswa calon peserta yudisium ketika kembali ke kampung halaman, jangan lupa dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores dan meminta para mahasiswa yudisium mengajak satu orang saudara atau keluarga yang pastinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan berjaya selamanya. RRI Enderofinus Fula melaporkan. Desa Nduaria siap mengembangkan potensi agrowisata yang telah menjadi andalan selama ini. Laporan Lady Badin. Dengan potensi agropertanian yang luas, Desa Nduaria siap mengelola potensi agropertanian tersebut menjadi sebuah destinasi pariwisata untuk mendukung potensi pariwisata Kabupaten Ende. Kepala Desa Nduaria Markus Suara kepada RRI mengungkapkan, pemerintah desa bersama seluruh masyarakat Desa Nduaria siap mengembangkan potensi agropertanian ini menjadi agrowisata, sekaligus dengan terus mengembangkan potensi kearifan lokal masyarakat Nduaria dalam menjaga lahan pertanian mereka selama ini. Potensi utamanya di Desa Nduaria adalah agro pertanian yang khususnya itu hortikultura. Nah, itu yang terbesar di Kabupaten Ende dan bahkan suplai ke desa-desa tetangga ataupun ke provinsi antar provinsi. Kadis Nduaria Markus Suara juga mengungkapkan pihaknya telah menjajaki upaya kolaborasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Ende untuk kesiapan program pengembangan destinasi wisata, juga Dinas Pertanian Kabupaten Ende dalam upaya meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan kawasan agropertanian menjadi agrowisata. Ya, ini dalam tahapan-tahapan kami akan konsultasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ende untuk depannya, karena memang desa kami adalah desa penyangga pariwisata. Jadi kami akan kembangkan dengan anak-anak muda di Desa Nduaria. Dirinya berharap lewat kerja kolaborasi ini, ke depan Desa Nduaria juga merupakan desa penyangga kawasan wisata Taman Nasional Kelimutu dapat berkembang menjadi sebuah desa dengan destinasi wisata andalan di Kabupaten Ende. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Walaupun memiliki tanah yang subur dan penghasil tanaman pertanian unggul, Desa Heawea di Kecamatan Aimere belum didukung sarana jalan yang baik. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Desa Heawea yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai terletak di atas bukit dan jauh dari kota kecamatan. Walaupun memiliki lahan yang subur dan menghasilkan tanaman pertanian unggulan seperti vanila, pala, dan kemiri, tetapi di saat musim penghujan, masyarakat menjadi terisolir akibat ketiadaan kendaraan dari Kecamatan Bajawa Utara, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berjalan kaki selama 3 jam dengan akses jalan yang sangat buruk. Kepala Desa Heawea Franciscus Da menjelaskan, untuk menjual hasil pertanian selama ini masyarakat harus memikul dan berjalan kaki melewati lembah dan jurang. Bahkan sering terjadi masyarakat harus ditandu untuk bisa berobat. Akibat keadaan ini, pendapatan perekonomian masyarakat terhambat dan hanya bisa berharap pemerintah segera mencarikan jalan keluar terbaik dengan peningkatan jalan melalui Bajawa Utara maupun pembukaan jalan baru melalui Kecamatan Aimere. Sampai dengan hari ini kita belum ada akses transportasi yang dari pusat kecamatan ke desa. Kita masih menggunakan jalan kaki. Yang masyarakat Desa Heawea merasa kendala di sini karena ini lintas kabupaten, sehingga untuk kita menggunakan dana desa untuk menerobos akses jalan ini tidak bisa.
Karena ini jalur kode lane. Mungkin itu yang menjadi kesulitan buat kami. Sehingga penggunaan dana desa kita di sini hanya untuk pembukaan jalan tani di sekitar wilayah desa saja. Di musim penghujan, perjalanan menuju Kecamatan Aimere merupakan pilihan satu-satunya dengan menuruni bukit yang terjal, bahkan mempertaruhkan nyawa akibat kemiringan tebing yang ekstrim serta melelahkan, dan tidak jarang banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat akses jalan yang sangat buruk serta sungai yang banjir dengan arus yang deras. RRI Endeveriso melaporkan. Gandeng Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Tular Nara gelar kegiatan pelatihan sekolah kebangsaan di SMKN 7 ND Sabtu 28 Oktober 2023 kemarin. Tujuannya untuk membantu publik dalam mengidentifikasi hoaks melalui literasi media dan pemikiran kritis. Laporan Rosada Lima. Koordinator Kegiatan Sekolah Kebangsaan Nusantara Wilfriedus Kado Senin siang mengatakan, Tular Nalar adalah sebuah program pelatihan literasi digital diinisiasi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo bersama Love Frankie dan didukung oleh Google Arts. Tular Nalar merupakan portal pembelajaran online di mana sistem pendidikan konvensional kurang menyediakan pembekalan yang cukup bagi pelajar. Menurut Wilfriedus, kegiatan Sekolah Kebangsaan Nusantara menjadi vaksin bagi pemilih pemula berkarakter pelajar Pancasila yang mampu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diperoleh jelang pemilu 2024. Diharapkan juga mereka bisa membangun keterkaitan dari beragam informasi, lalu menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut sebelum menyimpulkan hasilnya. Sekolah Kebangsaan ini merupakan kegiatan vaksin bagi pemilih pemula agar mampu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diperoleh menjelang pemilu 2024. Kegiatan ini juga memastikan pemilih pemula untuk mengambil peran dan terlibat dalam pemilu 2024. Tular Nalar sendiri, lanjut Wilfriedus, adalah program yang berakar kuat pada prinsip-prinsip demokrasi, maju memberikan solusi dan mengisi kekosongan tersebut dengan metode pendekatan prebankin atau pengideran yang secara proaktif menjadi vaksin untuk memperlambat penyebaran konten dan berita hoaks pra-pemilu, ujaran kebencian, dan misinformasi yang bermuatan kacau isi, kacau emosi, dan kacau diri. Hadir sebagai narasumber dalam pembekalan informasi dan pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi masing-masing Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, Basilius Wena SH, Komisioner KPU Kabupaten Ende, Ismi Rizaldi SPD, serta Panwascam Kelimutu, PPK Kelimutu, PKD, dan PPS. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Selasa 31 Oktober 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.